Oke guys, kembali lagi bersama kita SSD di sini, Sahabat Sumber Dunia. Kali ini kita bakalan bahas tentang horor. Nah, di sini mungkin dari teman-teman SSD ada yang punya pengalaman horor gitu kan, mau dibagikan ke teman-teman di sana. Mungkin buat teman-teman yang punya cerita juga bisa komen di bawah. Oke. Pada percaya tentang dunia lain nggak sih? Percaya. Enggak. Enggak. Aku nggak percaya karena nggak nyata. Satu, agama nentang. Oke, Edo percaya? Saya Karena? kalau dibilang agama menentang nggak ada Al-Quran aja diciptakan jin dan manusia. Ide dulu baru manusia Oke. untuk menggoda manusia. Kalau aku tertariknya karena itu yang hampir setiap hari mungkin kita alami saking berdampingannya walaupun sadar nggak sadar. Adik? Mungkin horor itu kenapa menarik ya karena masih banyak nih orang yang nggak percaya akan horor, sehingga ya ketika mereka pergi ke tempat yang mungkin masih tabu dengan keramaian atau dengan adatnya masing-masing, sehingga ketika ada nih kayak kita contoh remaja ke suatu desa dengan nggak percaya akan adanya dunia gaib, jadi sehingga berperilaku tidak sopan atau bahkan ada yang berlaku tidak senonoh sehingga ya bakal mengganggu dunia mereka gitu. Ada sebagian orang yang belum pernah ngerasain ataupun belum pernah mengalami hal yang kayak gitu. Jadi orang ada yang percaya, ada yang enggak. Mungkin dari kalian ini ada yang ngerasa atau pernah ngalamin sendiri. Nah, mungkin di situ kalian percayanya. Tapi kalau misalnya aku sendiri yang belum pernah ngalamin kejadian gaib ataupun kejadian yang kayak halus ataupun gaib. Tapi kalau misalnya dalam Islam kan konsepnya ataupun ajarannya kita emang diajarin emang kita hidup berdampingan sama ada yang gaib, memang ada yang gaib, ada yang nyata. Oke. Mungkin di sini ada teman-teman beberapa ada yang punya pengalaman horor. Ada yang mau sedikit cerita, mungkin kita mulai dari Farhan. Ya, jadi dulu pernah sih dalam kejadiannya. Ini nggak tahu di pengalaman seram atau enggak, mungkin menurut aku pribadi sih seram. Jadi waktu ketika tidur, biasanya sih aku tidur tuh memang jam agak cepat sih kan. Pas aku tidur, biasa jam 1 jam kedua tuh kebangun karena minum. Haus gitu ya? Haus lah. Jadi suatu ketika pas aku bangun itu, pas aku mulai bangun, dia istilahnya kayak ketindihan atau semacam itulah. Sering dengar ketindihan kan? Semacam itulah ketindihan itu. Jadi dalam pas aku tidur itu, aku tuh melihat semua dia gimana ya, kayak melihat sekitarnya tuh. Tapi aku nggak bisa bangun. Jadi seolah-olah ada yang orang memperhatikan. Nah, di saat seperti bukan nahan sih jatuhnya dia. Kayak semacam ada yang melihat atau aku dari kayak di sebuah kamar aku, dengan kamar aku tuh di sebelahnya ada meja, ada lemari itu. Nah, di atas lemari itu kayak ada seorang yang lihat itu, Ada yang memperhatikan. Tapi dalam tidur aku tuh kan istilah pas tidur aku, pas aku lihat ke situ tuh nggak bisa, tapi aku merasa kayak ada yang lihat tuh. Nah, setelah itu pas tepat kejadian di situ juga, tiba-tiba ada yang ngetok tuh di kamar aku. Emang sih biasanya aku jam 6 atau jam 5 atau bangun kan karena mau antar adik aku ke sekolah. Nah, suara itu terjelas dengar di saat jam segitu. Mata aku tuh fokus di atas aku tuh jam dia kan, jam sekitar jam 2-an. Nah, aku tahu sadar tuh jam 2, tapi nggak bisa bangun, kayak ketindihan nggak istilahnya. Nah, di jam itu ada yang ketuk, tek 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 tek. Nah, langsung kayak bunyi krek, seseorang kayak buka pintu. Tiba-tiba pas yang buka pintu tuh tiba-tiba kayak ada suara petir, padahal itu memang nggak ada petir, nggak ada hujan sama sekali. Entah itu perasaan aku atau gimana, terbawa jelas, itu jelas nyata. Tiba-tiba kayak ada yang datang, sosok datang, suara petir, tiba-tiba kayak ada yang mau datang ngeraih rambutnya panjang, kukunya panjang, tapi dia nggak nyampe kena ke aku. Rambutnya dia kena rambutnya ke kuku wajah itu. Pas di saat aku melihat ke kanan, tiba-tiba kepala aku tuh kayak tertarik ke kiri. Nggak tahu sampai kapan, sampai sekarang ngerasa kayak, karena aku orang yang
berubah, maksudnya kayak ibarat udah capek mau tidur tiba, jadi aku makin carut jadinya, bukannya jadi bisa Bukan ngucap ya. makin menjadi entah kenapa suatu pesta itu kayak aku ngerasa kayak nggak sanggup lagi, akhirnya penjaman mata, ucap istighfar, baca ayat kursi. Nah setelah itu kurang lah, hilang lah. Kalau aku bukan yang pure nampak gitu, enggak, cuman memang dikasih kode-kode kayak dia tuh di sini gitu, dia penunggu sini gitu. Pengalaman waktu SMA, waktu itu lagi izin ke toilet. Nah, pikiran tuh lagi kosong, lagi inilah kacau. Nah, terus pas di toilet itu, jadi posisi toiletnya itu di belakangnya itu ada kayak, tau kan ventilasi? Ventilasi. Nah, kalau kita tegak tuh kan nampak ventilasi di belakangnya. Jadi pas ngeliat ventilasi itu ngelihat sosok yang nggak seharusnya dilihat gitu. Contohnya? Dia nggak bisa contoh karena dia nggak berbentuk gitu, hancur. Oh bukan, Dia berbentuk warna ataupun bayangan atau atau apa gitu. bayangan atau memang betul-betul sosok Kelam, gelap. Kalau dibilang sosok nggak tahu deh, pokoknya dia hancur, bentuknya tuh hancur dan nggak ini deh, bukan manusia gitu. Jelas dong, manusia apa yang punya Iya itu. Jadi di mana ya? Cara bukan di antara, di bagian sebelah sini itu dia di situ gitu lah. Dia tuh di situ posisinya gitu. Dia kayak ada mau nyampein sesuatu, tapi karena pertama kali shock kayak kaget itu apaan, langsung teriak. Bentar. Tapi kalau ketindihan itu dari sebagian banyak orang cerita, jadi aku percaya nggak percaya sih jadinya kan, karena yang ngalamin sendiri yang bakalan percaya. Kayak misalnya pernah nih ada aku sendiri, dia kayak katanya kebangun, dalam keadaan bangun dia bisa melihat sekitar tapi badannya tuh nggak bisa digerakin gitu. Kayak ada yang nekan dada dia sadar dia lagi bangun tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi dia bisa melihat keadaan sekitar tapi nggak bisa bergerak gitu. Tapi ya kita, karena aku sendiri pun belum, mungkin teman-teman sendiri pernah juga ketinggian atau gimana, nggak tahu ya. Atau teman-teman di rumah ada yang ngalamin juga, mungkin bisa di-share ke kami ceritanya gitu. Kalau yang pernah aku tahu sih, kalau ketindihan tuh kayak dalam medisnya ada gitu. Itu kayak semacam kalau otak tuh masih bekerja gitu. Bekerja tapi dia belum mau tertidur gitu. Terus biasanya kalau ketindihan itu pasti sebelum kita mau terlelap tidur kali. Misalnya di saat kita udah pejamkan mata, masih terlayang-layang, apa sih bahasa Indonesianya? Di bawah alam sadar. Masih Tidur ayam. ya masih kayak tidur ayam sih kata orang ini kan, masih kayak gitu sih. Kalau misalnya biasanya ketindihan itu biasanya pada saat kita belum terlelap tidur kali. Menarik juga sih kalau dibilang itu tuh hal yang mistis, bisa dikatakan mistis kalau kita menganggapnya itu adalah hal gaib atau mistis gitu kan. Nah itu Kayak misalnya contohnya aja ya gini, dulu orang yang belum ada pengetahuan tentang gerhana, dulu katanya gerhana itu kayak ada monster yang makan matahari, bahkan sampai mitos gitu kan, jadi mitos kan, karena belum ada ilmu pengetahuan yang menjelaskan. Mungkin itu kalau misalnya dijelaskan secara medis mungkin lebih masuk ke akal secara medis ataupun secara ilmiah gitu. itu tergantung seseorang lah, percaya tentang mistis atau enggak ya. kena pengalaman sendiri kan aku lagi tidur pilihan. Tapi aku juga pernah ngalamin ketika pas aku memang lagi sadar posisinya. Jadi pernah suatu ketika pas aku duduk nih di semacam ruang dapur, pas lagi makan, posisinya memang udah malam, posisi udah jam 12 biasalah lapar malam-malam kan. Ketika pas aku lagi makan, tercium tuh hawa-hawa kayak bau, kayak kita pernah ciuman bau kuntilanak nggak sih, kayak bau bunga-bunga Melati nggak sih? nah bunganya itu pakai keciuman No. kayak Bau lebih tepatnya lebih aroma kemenyan. Kemenyan ya. antara kecampur, aku nggak tahu sih menyatu kayak mana harumnya jelas. Dia aroma wangi, bunga, tapi nyengat. iya, dia nyengat tapi di sekitaran itu aja, di tempat lain udah nggak ada lagi. Iya, dan di situ awalnya pas aku ngerasain itu dingin kali. Jadi pas aku makan di ruang meja makan aku dapurnya gini kan, pas di depan aku nih. Nah di sebelah aku ini ada jendela. Jadi pas aku makan, keciuman baunya, aku sangka ciuman dari paku biasa lah pada orang-orang sekitar di rumah, dalam rumah. Cuma aku baru sadar bahwa aku di rumah itu lagi sendiri.
nih, ada bayangan sepintas putih, bolak balik. Oh mungkin apa nih angin atau semacam atau kayak apa tirai lah, tirai yang goyang cahaya lah. Tapi kok makin ku perhatiin, dia kok makin mendekat. Ah yaudahlah, buru-buru aku nih ke kamar jadinya. Tiba-tiba terdengar lagi kayak suara macam jenis kayak burung atau gimana, aku nggak ngerti lah ya bahasanya. Biasanya memang suara burung. Macam kayak suara burung. kayak suara burung, tapi aneh lah, nggak pernah aku dengar biasanya. Ini sampai sekarang aku agak merinding. Ketika itu pas aku balik lagi kan keluar kamar mau ngecek keadaan sekitar, ya gitu kayak ada yang ngerasa ada yang ngikutin. Tiba-tiba dari kamar itu bukan keluar, tiba-tiba ada tutup keras sekali. Dia tuh kayak aku emang nggak pernah lihat secara wajahnya, tapi yang itu yang aku rasain sih. Kayak dia berada di samping kita, kayak semacam semacam gangguan. Memang sih dia nggak pernah nunjuk wajahnya, tapi kayak beradanya memang ada sih, aku rasa aja sih. Jadi ceritanya pas tahun 2015 kan aku KKN di sebuah desa terpencil gitu. Jadi KKN. Jadi di desa itu lampunya terbatas. Jadi lampunya terbatas, terus kan kalau misalnya KKN ada posko. Di poskonya itu kami nggak punya kamar mandi. Jadi kami kalau misalnya mau pipis atau mau tengah malam, jadi harus pergi dulu turun ke bawah atau ke dekat sungai. Jadi pas waktu itu mau pergi ke bawah, ada sosok warna hitam, matanya merah. Karena kami perempuan aja, jadi kami kan takut gitu kan. Apa itu kan gitu. Tapi dia semakin mau mendekat sama kami gitu. Jadi langsung kami lari ke posko lagi, terus kami bangunin anak cowok. Terus kami bangunin anak cowok keluar. Pas dilihat nggak ada lagi sosok itu gitu. Tapi kami yang cewek-cewek yang tadi ikut ke kamar mandi, kami ngeliatin sosok itu sama-sama ngelihat gitu. Dia matanya warna merah. Mata yang jelas. Iya, matanya jelas, tapi badannya itu gelap. Terus matanya aja sih. Binatang nggak sih? Nggak. Hewan itu? Enggak, dia soalnya kayak kelam gelap gitu. Sebenarnya itu bukan hitam sih kak, tanah gitu. Tanah. Iya. Tapi dia tuh lihatnya tuh kayak orang sinis. Kayak gimana sih? Iya sebenarnya bukan hitam tapi ke tanah. Itu maksud Pokoknya dia bukan hitam yang kakak bilang. Jadi semenjak itu kami wanti-wanti lah kalau misalnya mau pipis atau mau apa harus ada yang nemenin gitu. Pipis dan buker sama tempatnya? Apa? Pipis sama buker sama tempatnya? Sama, soalnya dia lebih dekat Nice. juga gitu. Lebih dekat di sungai gitu. Susah. Serem banget ini berarti ya? Jadi kebetulan tempat KKN itu tempat batasan. Jadi tempat batasan antara, jadi penuh dengan hutan belantara gitu. Jadi di situ emang dipercayai sama warga sana ya emang banyak sosok jin, iblis gitu. Jadi pas kami di sana pun hari pertama udah dibilangin kalian hati-hati, jaga sikap. Pokoknya kalau misalnya kemana-mana perbanyaklah membaca doa gitu. Ada lagi kejadian di rumah juga, lagi tidur tiba-tiba kebangun dengar suara orang nangis di toilet kamar, terus tidak ada sama sekali. Seram. Dan masalah bau melati itu aku baru yang pas kita ngumpul di rumah aku kemarin yang kita ngumpul itu baru pertama itu rasanya kalau yang benar-benar dicium di bau melati, dan itu aku ngerasain sendiri dan rasanya biasa aja kan karena kita nggak nampak, kan visual kita beda sama visual orang yang bisa lihat, tapi itu bener nyata gitu bau melati yang dibilang sama adik, sama adik-adik sama adik gitu kan. Di sana nggak ada pohon melati, nggak ada orang yang lagi ngapa. Aku sama si Tita. Ya, pertama Rio itu bilang, Glenn, dicium mati gak sih? Aku pertama nggak sadar, karena mungkin dibilang sama orang ini, aku fokus kan itu, wah apa emang? Iya benar bau mati. Tapi emang kejadian memang nggak ada, tapi memang pekat kali bau mati. Kenapa melati identik dengan hal gaib? Kenapa ya? Itulah masih misteri sekarang juga. Iya. Bener ya? Iya. Kenapa nggak bunga bangkit ya? Lihat sih bang. Mungkin kayak lebih ke kebiasaan sih, misal kayak ada kesurupan dikasih rokok, Iya, dikasih. jadi
lebih kayak kebiasaan mungkin. Kalau Nanti- menurut nanti aku ya. yang kayak dikasih kopi atau apa itu lebih kayak dia sesajen sih. Iya, Karena kayak mancing dia ya. bukan mancing, dia tuh udah tahu nih ada penunggu. Terus dia minta tolong untuk jangan ganggu atau ngejagain dia gitu. Jadi kayak dia interaksi sama mereka aja dengan itu tadi. Mereka kayak berterima kasih tapi dengan itu gitu. Disediakan kopi, bunga, sama Oh, bisa. ya rokok. Padahal itu kan nanti juga bakal diambil sama anak-anak sekitar. Enggak sih, Bakal hilang. bakal hilang. Serius. Ngalamin di sebelah rumah nenek. Itu Bakal- zaman dulu banget. Masih. Bakal hilang. Iya. Bakal hilang. Dengar-dengar katanya sarinya aja diambil. Ada yang bilang kayak gitu. Ya, ada yang gua tuh sering tuh hampir di sungai yang diletak-letak orang buah. Yang katanya Tapi itu buah misalnya ada orang saja gitu kan, ada makanan udah nggak ada rasa lagi. Iya, Ada, katanya cuman gitu. lebih Tapi tawar. gua coba jeruk masih ada rasanya kok. Kalau dari yang itu sih gimana ya? Kalau yang kayak melihat mata, tangan, kaki itu pernah nggak? Sih, pengalaman. Kan sih. Udah 2 kali sih di rumah, cuman dulu ya. Nah, kejadian nampak tangan yang cuman tangan aja tuh sampai siku. Dulu tempatnya di kamar gaek, sekarang terjadi di ruang tengah. Dua-duanya nampak itu. Pertama kondisinya sama kayak kejadian kemarin, kayak ketindihan. Dari dulu kecil-kecilan juga masih tidur sama gaek nih. Jadi pas mau tidur tuh ngerasa kebangun. Lihat di sebelah ada gaek, tapi nggak bisa dibangunin. Udah digoyang-goyang semua. Kita nggak bisa, tapi nggak keluar suara kak. Pertama nampak tangan dari dinding segini, satu lagi pas dari samping segini. Dia mau pucat ada tangan tuh. Terus berusaha kayak gitu, nggak ada kebangun sampai ya kayak itulah. Pejamkan mata lagi tidur, baca doa lah masa anak kecil. Dan yang pas kedua itu habis sholat subuh dulu pas kecil dari samping lemari, cuman segini goyang-goyang. Iya. Jadi kalau biasa itu salah lihat kan dia tengok hilang langsung kan, dia nggak sampai 3 kali. Waktu gitu kan. Posisi mati lampu ya di kamar tuh. Tengok lagi, masih ada sekali. Tengok lagi, masih ada 2 kali. 3 kali betul-betul balik badan, nengok baru hilang. Terus sih. Jadi sampai sekarang kalau berkaitan dengan tangan tuh agak trauma, agak merindingnya sih kayak gitu. Daripada sosok-sosok, aku sendiri lebih merinding tangan gitu. Karena udah ngalamin sampai 2 kali. Kira 1 kali tangan, 2 kali tangan, muka. Itu lebih ngeri kan? Aku udah nunggu jam sekarang tadi. Mungkin kalau ini berikutnya dari Kiki mungkin yang kayak mungkin yang nggak percaya, mungkin percaya, tapi mungkin yang paling santuy gitu kan. Kalau Kiki gimana Kiki? Pernah nggak ngalamin? Aku nggak pernah ngalamin ya, tapi kayak ngerasa hawanya aja. Tapi masih percaya kan? Bilang percaya kan ya, karena aku belum tahu tapi saya. Nanti kita rasain nih. Hah? Nanti kita rasain. Di sini Iya. ada gue. Nanti apa? Episode 2 ya. Di sini dia. Mungkin buat kalian yang punya pengalaman yang sama Komen. atau lebih lah dari kami, kalian bisa Iya, komen pengalaman di bawah. pribadinya. Oke, sekian aja dari SSD. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Bye. Bye bye.